Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Yunisa Syafitri. Saya Anissa Maulidia. Saya Audia Sandra Zalianti. Baik, kami di sini akan menjelaskan materi tentang ekspektasi dua bomba zat dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Audia Sandra Zalianti. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang nilai ekspektasi gabungan. Yang pertama ada definisi 7.1, nilai ekspektasi gabungan diskrit. Baik, langsung saja ke contoh 7.1 yang ada di buku. Misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y itu berbentuk PXY sama dengan 1/72 X plus 2Y dengan Y-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3 dan Y-nya itu 0, 1, 2, dan 3. Maka hitung ekspektasi dari 2XY kuadrat min 1. Karena kita cari ekspektasi dari 2XY kuadrat min 1, rumusnya kan ini ya, sigma X, sigma Y, XY dikali PXY. Nah. PXY kan ini ya, 2X Y kuadrat min 1 dikali sama PXY. Nah, kita cari dulu. Bentar. Oh, ini langsung aja ya. PXY-nya kan ini ya. Kemudian kita cari dulu yang X-nya 0, Y-nya 0. Kita cari nilai dari satu-satu ini. Yang pertama, kita substitusiin nilai X sama Y-nya ini ke dalam persamaan ini. Jadi X-nya kan 0, berarti dikali 0 dikali 0 kuadrat min 1 dikali sama 1/72. X-nya kan 0, 0 plus 2 dikali 0. 2 dikali 0 kan 0. 0 dikali 0 kan 0 kuadrat itu 0 kan. Jadi min 1 dikali sama 1/72. 2 dikali 0 0. Jadi 0 tambah 0 0. Jadi hasilnya min 1 dikali 0. Min 1 dikali 0. Dengan 0. Enggak, belum. Lihat di buku. 1/72 min 1 dikali 0. Kalau mau langsung juga boleh sih. 0. Kan kalau di buku pakai tata cara kan, jadi biar tahu 0 min 1 dikali 0 dapatnya dari sini gitu. Terus kemudian
Kita masukin substitusi ke sini. Berarti 2 dikali. Nah, setelah kita cari X dan Y-nya tadi, maka kita dapat 1/72 dikali sama 0, min 2, min 4, min 6, min 1, ditambah 3, ditambah 35, ditambah 119, dikurang 2, plus 12, plus 90, ditambah 280, min 3, plus 25, ditambah 161, ditambah 477. Jadi hasilnya itu 1184 dikali 1 kan jadi 1184/72. Kemudian kita lanjut ke definisi 7.2, nilai ekspektasi gabungan kontinu. Kita langsung aja ke contohnya. Contoh 7.2, misalnya densitas gabungan dari X dan Y berbentuk fxy sama dengan X plus Y dengan batas X itu dari 0 sampai 1 dan batas Y dari 0 sampai 1. X dan Y itu 0 sama dengan 0 itu jika X dan Y itu tidak memenuhi syarat ini. Maka hitung ekspektasi 2xy kuadrat min 1. Penyelesaiannya, kalau tadi kita yang diskrit itu kan kita pakai sigma, kalau kontinu berarti kita pakai Integral. Nah, rumusnya itu ekspektasi Vxy sama dengan, ini rumusnya ya, rumusnya ini ekspektasi Vxy sama dengan integral ganda dari min tak hingga sampai tak hingga Vxy dikali sama Vxy dx dy. Nah, karena kita di sini nyari ekspektasi 2xy kuadrat min 1, maka kita masukkan rumusnya integral, kan ini batasnya dari 0 sampai 1, jadi kan integral ganda dari 0 sampai 1 2xy kuadrat min 1 x plus y dx dy, karena y-nya itu x plus y. Nah, kemudian kita kalikan, kali silang dikali sama x, terus 2x kuadrat dikali sama y, min 1 dikali x, min 1 dikali y. Hasilnya itu integral ganda dari 0 sampai 1 2x kuadrat y kuadrat plus 2x y pangkat 3 min x min y dx dy. Nah, kemudian kita integralin dulu yang x-nya. Jadi integral dari 0 sampai 1 2x kuadrat y kuadrat plus 2x y pangkat 3 min x min y dx dy. Nah, kita integralin satu persatu nih. Nah, hasilnya itu integral 0 sampai 1 2/3 y kuadrat plus y pangkat 3 min 1/2 min y dy. Nah, ini kan integral dari yang x-nya. Kemudian kita integralin y-nya. Nah, terus kita dapat itu hasilnya 2/9 ditambah 1/4 dikurang 1/2 min 1/2. Ini kita samain penyebutnya dulu, jadi 36. Jadi hasilnya itu 8 plus 9 min 18 dikurang 18/36. Hasilnya yaitu min 19/36. Baik, selanjutnya yaitu 7.3 ekspektasi bersyarat diskrit. Nah, kalau kita mau cari yang y-nya, kita pakai rumus yang ini. Nih, kalau kita mau cari yang x, ya pakai rumus yang ini. Nah, di sini kita punya contoh 7.3 yang ada di buku. Misalnya fungsi peluang gabungan dari x dan y itu berbentuk pxy sama dengan xy per 18 dengan xy itu 1, 2, 3 dan y itu 1 dan 2. Maka hitung ekspektasi
3x dengan syarat y itu sama dengan 1 dan ekspektasi dari 2y kuadrat dengan syarat x itu sama dengan 1. Nah, kita cari dulu peluang x dengan syarat y ini. Nah, peluang x dengan syarat y ini rumusnya px-nya per p2y. Nah, px-nya kan udah diketahui ya, ini x-nya per 18, tapi p2y-nya belum diketahui fungsi marginal dari y-nya. Jadi kita cari dulu. Rumusnya itu sigma x pxy. Nah, kalau kita mau cari fungsi marginal dari y, berarti yang kita masukin itu batas yang x-nya. Nah, jadi sigma x dari ini 1 sampai 3. pxy-nya kan ini x-nya per 18. Jadi sigma x sama dengan 1 sampai 3 dikali sama x-nya per 18. Nah, ini plus ditambah 2 ditambah 3. Jadi y per 18 dikali sama hasil dari ini 6. 6. Nah, ini dikali jadi 6y per 18. Terus kita sederhanain jadi y per 3. Nah, karena y-nya ini tadi sama dengan 1, jadi kita substitusi. Nah, jadi kan ini y per 3, kita substitusiin. Jadi 1 per 3 dengan batas y-nya itu 1 dan 2. Kemudian kan udah kita ketahui ya ini fungsi marginal dari y-nya. Jadi kita bisa masuk ke peluang x dengan syarat y. Kalau kita kayak gini kan berarti kita kali, tapi diganti kan, maksudnya dibalik. Nah, jadi terus ini kita sederhanain bisa kan? Nah, jadi x dikali 3x per 18. Terus kita sederhanain sama-sama dibagi 3. Jadi x per 6 dengan batas x-nya itu 1, 2, dan 3. Rumusnya ini tadi. Oke. Sigma x ux dikali p dikali peluang x dengan syarat y. Nah, kalau kita cari yang y-nya berarti kan kita masukin batas x-nya kan. Jadi sigma x sama dengan 1 sampai 3. Ux-nya kan tadi 3x. Jadi 3x dikali sama px-nya kan hasilnya ini x itu per 6. Jadi kita kaliin 3x dikali x, jadi kan 3x kuadrat per 6. Terus kita sederhanain jadi 1 per 2 x kuadrat. Nah, tadi kan ekspektasi dari 3x dengan syarat y sama dengan 1 itu kan ini ya 1 per 2x kuadrat. Nah, terus kita substitusiin x-nya ini ke dalam sini. Jadi 1 per 2 kali sama 1 kuadrat plus 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini 14. Jadi 14 dikali 1 14 terus per 2, 14 dibagi 2 hasilnya 7. Jadi nilai ekspektasi dari 3x dengan syarat y itu sama dengan 1 hasilnya 7. Paham? Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada materi kedua. Anissa, saya silakan. Kayak contoh soalnya misalkan fungsi Udah belum? gabungan dari x dan y berbentuk peluang gabungan x y sama dengan 1/72 x plus 2y dengan x 0 sampai 3 dan y 0 sampai 3. Hitung ekspektasi rataan bersyarat diskrit x bersyarat y sama dengan 1. Nah, ini kan kita pakai penyelesaian yang ini. Dengan karena pertanyaannya x bersyarat y sama dengan 1. Nah, sebelum itu kita tuh harus nyari nilai peluangnya ini. Nah, sebelum nyari peluangnya ini kita harus nyari nilai marginalnya. Marginalnya kan. Nah, marginalnya itu sama dengan rumusnya tuh sigma x peluang gabungan x, x y. Nah, di sini kan x-nya 0 sampai 3. Jadi sigma 0 sampai 3 px-nya 1/7 x plus 2y. Masukin. Nah, ini kita masukin nilai x. Kita masukin nilai x-nya dari 0 sampai 3. Kita masukin x-nya 0 plus 2y ditambah x1 plus 2y ditambah 2 plus 2y ditambah 3 plus 2y. Nah, hasilnya ini kan kita jumlahin. Ini kan 0, 1 tambah 2 tambah 3 kan 6. 2y tambah 2y tambah 2y tambah 2y 8y. 8y. Jadi peluang marginal y yaitu 1/72 6 plus 8y dengan y 0 sampai 3. Gabungan x y dibagi peluang marginal y.
peluang marginalnya 1/72 6 plus 8Y. Nah ini kan sama-sama 1/72 1/72 bisa kita sederhanain kan? Iya. Sisanya X plus 2Y per 6 plus 8Y dengan X 0 sampai 3 dan Y 0 sampai 3. Nah ini kan sigma X peluang X bersyarat Y. Karena dia yang dihitung X, berarti kan ini kan nggak ada X-nya, berarti bisa kita keluarin kan? Iya. Nah jadi 1/6 plus 8Y. Nah ini tinggal kita hitung, masukin nilai X-nya. X 0 dikali 0 plus 2Y. Kita mulai ini kan 0 tambah 2Y, 2Y kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 2Y, 2Y. 1 tambah 4 tambah 9, 14. Nah terus ini yang 2Y, 2Y tambah 4Y, 6Y, 6Y tambah 6Y, 12Y. Nah terus ini kan kita kali 1. Jadi hasil kita kaliin ke sini. Iya. Jadi 14 plus 2Y, 12Y per 8 plus 6. 8Y. 6 plus 8Y. Nah, disoalkan itu hitung rataan bersyarat X bersyarat dengan syarat Y sama dengan 1. Nah, di sini kita masukin nilai Y-nya sama dengan 1. Jadi hasilnya 14 ditambah 12 kan? 12 kali 1 kan 12. Iya. Hasilnya 26. Terus yang bawahnya 6 tambah 8. Jadi 14 kita sederhanain. Jadi lebih sama bagi 2, 13/7. Kita selanjutnya pada rataan bersyarat kontinu. Kita langsung ke contoh 7. Misalkan fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk fungsi densitas gabungan X dan Y berbentuk E. Sabar, E itu apa? Dan selanjutnya ada 7.6 rataan bersyarat kontinu. Kita langsung ke contoh 7.7. Misalkan fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk fxy sama dengan E pangkat negatif Y dengan batas X 0 sampai Y dan Y dari X sampai K hingga bernilai 0 jika X dan Y nya lainnya. Tentukan rataan bersyarat rataan X bersyarat Y. Nah ini penyelesaiannya kan rumusnya itu kan ini. Nah karena ini belum diketahui kita cari ini dulu. Rumusnya kan Y X bersyarat Y sama dengan fungsi densitas gabungan X Y per fungsi marginal dari Y. Nah ini juga kita harus cari fungsi marginalnya dulu. Fungsi marginal Y sama dengan integral negatif hingga sampai hingga fungsi gabungan X Y dx. Nah ini kita buat dulu dari partisi 1, 2, dan 3. Nah ini kita masukin batas-batasnya. Negatif T hingga sampai 0, 0 sampai Y, X sampai K hingga. Ini kan termasuk ke dalam X Y lainnya. Berarti bernilai 0. Nah kita fokus aja ke yang ini. Ini integralin X kan. Nah ini kan sama aja 1 dikali E pangkat negatif Y. Nah kalau kita integralin berarti kan ini 1 diintegralin ke X jadi kan X. Nah terus yang ini kita integralin kita hasilnya ini dengan batas 0 sampai Y. Nah ini X kita ganti batasnya Y. Jadi Y dikali E pangkat negatif Y dengan Y lebih besar sama dengan 0 bernilai. Nah fungsi gabungannya apa? E pangkat Y. per fungsi marginalnya Y kali E pangkat min Y. Nah sederhanain kan? Ini kan 1. Jadi sama dengan Y. 1 per Y. 1 per Y dengan batas X 0 sampai Y dan Y
dari X sampai 3. Nah ini kan biar kita masukin ke rumus yang mana bersyarat. Nah kita bagi berpartisi. Ini kan X y lainnya, berarti bagi nilai 0. Berarti kita fokus ke yang tengahnya aja. Nah ini kan G X bersyarat Y itu kan 1 per Y. Kita masukin 1 per Y. Nah ini kan yang diintegral dx kan, berarti X-nya. Nah sedangkan ini 1 per Y kita keluarin. X-nya kita integralin jadi X pangkat 2 per 2 dengan batas 0 sampai Y. Kita masukin di X-nya, Y-nya. Jadi 1 per Y dikali Y pangkat 2 per 2. Kita kaliin jadi Y pangkat 2 per 2. Y ini kita bisa sederhanain. Ini coret jadi Y per 2. Y per 2 dengan Y sama dengan 0. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yonisa. 3. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi tentang pembuktian. Di sini ada ekspektasi X bersyarat Y sama dengan sigma X P X gabungan Y. Nah, kemudian kita bisa lihat dari definisi pulang bersyarat P X Y itu menjadi P X Y per P marginal Y. Kemudian sigma X dari definisi pulang bersyarat kita bisa menggunakan lagi definisi stokastik, jadi menjadi P1X min P2Y per P2Y. Kemudian dari definisi stokastik kita bisa eliminasi atau kita sederhanakan menjadi sigma X X P1X. Nah, dari definisi rataan diskrit kita bisa menentukan X P1X itu sama dengan EX. Jadi ekspektasi X bersyarat Y itu sama dengan ekspektasi rataan X, yaitu terbukti. Dan untuk ekspektasi Y bersyarat X sama dengan ekspektasi Y, kita bisa buktikan sama saja menggunakan rumus yang seperti ini. Kemudian kita belajar tentang varian bersyarat diskrit. Jika X dan Y adalah dua berubah acak diskrit P X bersyarat Y. 2, 3. P X bersyarat Y adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y di X, dan P Y bersyarat X adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X di Y. Nah, dirumuskan sebagai varian X bersyarat Y itu sama dengan sigma X X min ekspektasi X bersyarat Y kita kuadratkan dikali dengan PXY. Dan dari varian bersyarat Y diberikan X itu dirumuskan sebagai varian Y bersyarat X sama dengan sigma Y min ekspektasi Y bersyarat X kita kuadratkan dikali P Y bersyarat X. Baik, kita langsung ke contoh 7.13. Sabar. 3. Dari contoh 7.13 ini dari soal 7.5 kita bisa ketahui P X-nya itu ada X plus 2Y per 6 plus 8Y, di mana X dan Y itu dari 0 sampai 1. Ekspektasi X bersyarat Y itu 7 plus 6Y per 3 plus 4Y. Jadi varian X bersyarat Y itu sama dengan sigma dari 0 sampai 3 X min 7 plus 6Y per 3 plus 4Y kuadrat X plus 2Y per 6 plus 8Y. Rumus ini didapat dari varian diskrit yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini kita kuadratkan, jadi kita kuadratkan dan langsung kita substitusikan X plus 2Y per 6 plus 8Y di semuanya. Jadi X kuadrat X plus 2Y per 6 plus 8Y min 2X 7 plus 6Y per 3 plus 4Y plus X plus 2Y per 6 plus 8Y plus 7
plus 6Y per 3 plus 4Y kuadrat X plus 2Y 6 plus 8Y. Kemudian kita pecah menjadi 3 dan yang tidak bergantung dengan variabel X kita keluarkan. Ini X ini kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita pecah 3. Jadi yang pertama ada sigma dari 0 sampai 3 X kuadrat X plus 2Y per 6 plus 8Y min 2 7 plus 6Y per 3 plus 4Y. Yang kedua ada sigma dari 0 sampai 3 X kali X plus 2Y per 6 plus 8Y plus 7 plus 6Y per 3 plus 4Y kuadrat. Dan yang ketiga sigma dari 0 sampai 3 X plus 2Y per 6 plus 8Y. Dari ketiga sigma ini lalu kita uraikan masing-masing untuk mencari varian X bersyarat Y. 2, 3. Nah, setelah kita uraikan menjadi 3 sigma tadi, kita cari satu persatu. Yang pertama ada sigma dari 0 sampai 3 X kuadrat dikali X plus 2Y per 6 plus 8Y. Sama, kita bisa rubah bentuknya jadi seperti ini kan. Kemudian kita masukkan X-nya dari 0 sampai 3. Jadi ada 0 kuadrat plus 0 plus 2Y tambah 1 kuadrat 1 plus 2Y sampai 3 kuadrat 3 plus 2Y. Nah, kemudian hasilnya 0 ditambah 1 plus 2Y ditambah 8 plus 8Y ditambah 27 plus 18Y. Kita jumlahkan 1, 8, 27 jadi 36, 2, 8, dan 18 jadi 28Y. Kemudian kita kalikan menjadi 36 plus 28Y per 6 plus 8Y. Kita bisa sederhanakan menjadi 18 plus 14Y per 3 plus 4Y. Nah, untuk yang kedua sama seperti yang pertama, tetapi bedanya yang ini tidak ada kuadratnya. Sama, X-nya dari 0 sampai 3. Bisa kita masukkan jadi 1 per 6 plus 8Y sama dengan 0 dikali 0 plus 2Y ditambah 1 dikali 1 plus 2Y sampai 3 dikali 3 plus 2Y. Hasilnya kita bisa hitung 1 ditambah 4 ditambah 9 14, 2Y tambah 4Y tambah 6Y 12Y. Kemudian 1 kita kalikan dengan ini menjadi 14 plus 12Y per 6 plus 8Y. Kita bisa kecilkan menjadi 7 plus 6Y per 3 plus 4Y. Kemudian yang ketiga sigma dari 0 sampai 3 dengan X plus 2Y per 6 plus 8Y. Sama aja dari X-nya dari 0 sampai 3. Tinggal kita substitusikan 1 per 6 plus 8Y sama dengan 0 plus 2Y, 1 plus 2Y, 2 plus 2Y, dan 3 plus 2Y. Tinggal kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3, 6. 2Y tambah 2Y tambah 2Y tambah 2Y, 8Y. 1 dikali 6 plus 8Y. Kemudian bisa kita sederhanakan dan hasilnya jadi 1. Maka X bersyarat Y. Nah, kita jumlahkan dari awal yang tadi 18 plus 14Y per 3 plus 4Y. Kemudian seperti rumus yang di awal 2 dikali 7 plus 6Y per 3 plus 4Y. Jadi ini kita harus kalikan ya. Jadi 14 plus 12Y per 3 plus 4Y. Ini terus kita kalikan kali 7 plus 6Y per 3 plus 4Y ditambah 7 plus 6Y per 3 plus 4Y kuadrat kali 1 yang hasil ini tadi. Kemudian dari semua yang pertama, kedua, ketiga kita jumlahkan dan hasilnya ada 20Y kuadrat plus 30Y plus 5 per 3 plus 4Y kuadrat dengan Y dari 0 sampai 3. Paham? Paham. 3. Kemudian ada variasi bersyarat kontinu. Di sini ada rumus jika variasi X bersyarat Y itu integral dari min tak hingga sampai tak hingga
X min ekspektasi ekspektasi X bersyarat Y kita kuadratkan dikali G X bersyarat Y dx. Kemudian untuk variasi Y bersyarat X sama dengan sigma integral dari tak hingga sampai tak hingga Y min ekspektasi Y bersyarat X kita kuadratkan dikali dengan H Y bersyarat X dy. Kemudian di contoh 7.14 bisa kita lihat kembali ke soal yang 7.7. Nah, kita akan mencari varians X bersyarat Y. Ya. Nah, di soal ini kan kita mengetahui G X bersyarat Y sama dengan 1 per Y dengan batas X dari 0 sampai Y dan Y dari X sampai tak hingga. Kemudian ekspektasi X bersyarat Y sama dengan Y per 2 dengan Y dari 0 sampai tak hingga. Nah, kemudian kita memakai rumus yang ini. Kita masukkan integral dari min tak hingga X min Y per 2 kuadrat dikali G X bersyarat Y dx. Nah, seperti yang kita tahu kan kita ingin mencari X. Di sini X-nya dengan syarat dari 0 sampai Y. Nah, yang tidak memenuhi syarat langsung saja kita berarti nilainya 0. Yang ini juga kita fokus langsung ke yang tenang. Dan integral dari 0 sampai Y X min Y per 2 kuadrat dikali G X bersyarat Y dx. Sini integral dari 0 sampai Y X min Y per 2 kita kuadratkan menjadi ini X kuadrat min XY plus Y kuadrat per 4. Nah, kemudian kita integrasi terhadap X. Jadi 1 per Y X pangkat 3 per 3 min X kuadrat Y per 2 plus Y kuadrat X per 4. Kemudian kita kalikan batas atas dengan batas bawahnya. Kita substitusikan ya. Jadi Y pangkat 3 per 3 min Y kuadrat dikali Y per 2 langsung saja kita kalikan hasilnya Y pangkat 3 plus ini juga Y kuadrat Y sama dengan Y pangkat 3 per 4. Kalau kan batas bawahnya 0, jadi langsung saja kita tulis 0 ya. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 12 bagi 3 4 jadi 4Y pangkat 3, 12 bagi 2 jadi 6Y pangkat 3, 12 bagi 4 jadinya 3Y pangkat 3. Kemudian kita jumlahkan menjadi kita jumlahkan dan hasilnya Y pangkat 3 per 12. Paham? Paham. Jadi varian X bersyarat Y sama dengan Y. Ini bisa kita kecilkan menjadi Y pangkat 2 per 12 dengan Y lebih besar dari 0. Itu untuk varian X bersyarat Y. Bisa dipahami? Bisa. Oke. 2, 3. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.